Siapa ya yang sampai hari ini nggak mengenal Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark? Negara-negara yang lebih dikenal dengan sebutan Skandinavia atau Nordik ini memang menghasilkan berbagai brand yang amat terkenal, mulai dari HP Nokia, IKEA, Buscania, S&M, Spotify, hingga Lego. Saat ini berbagai negara di kawasan tersebut digadang-gadang sangat maju dan rakyatnya sangat sejahtera. Namun tahukah kalian bahwa dulunya wilayah ini terkenal menghasilkan para penjajah dan perompak yang paling terkenal di seluruh Eropa, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan bangsa Viking. Apa sih yang ada di pikiranmu saat mendengar bangsa Viking? Orang yang barbar, memakai helm tanduk, penjara yang meminum darah korbannya dengan gelas tengkorak. Sekalipun sebagian dari pemikiran ini sebenarnya hanya bersumber di film-film dan dapat dikatakan sebagai hal yang sesat, namun hobi Viking menjelajah lautan dan menjarah harta bisa dibilang cukup ada benarnya. Mereka pergi mengarungi lautan dengan menggunakan kapal berbentuk ramping yang ujungnya biasanya diukir menjadi kepala naga atau bentuk lainnya. Kapal ini hanya memiliki satu layar yang lebar dan di bagian sisi kapal terdapat barisan perisai bundar yang dipakai oleh para awaknya dalam ekspedisi darat mereka. Kapal dengan model seperti ini sebenarnya sangat rentan jika terkena ombak atau badai. Tidak mengherankan jika para awaknya dikenal tangguh dan berpengalaman. Masalahnya, kedatangan kapal ini selalu dianggap sebagai teror bagi kerajaan-kerajaan Eropa pada awal abad pertengahan, entah itu di Eropa Barat maupun Eropa Timur. Pada akhir abad ke-10, bangsa Viking melakukan invasi jauh ke barat hingga ke wilayah Greenland. Bahkan seorang pemimpin Viking, Leif Erikson, tercatat sebagai orang Eropa pertama yang menemukan Amerika pada tahun 1000 Masehi, jauh sebelum Christopher Columbus. Dia juga dipercaya adalah pendiri pemukiman di Newfoundland dan Labrador, Kanada. Seperti apakah kisah mereka? Mengapa mereka hidup dengan cara seperti itu? Dan apakah yang membuat ekspedisi penuh teror dari bangsa Viking ini pada akhirnya harus berhenti? Temukan jawabannya pada video ini. Mayoritas bangsa Viking berasal dari wilayah Eropa Utara yang saat ini dikenal sebagai wilayah negara Nordik, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Kehidupan mereka bisa dibilang sangat keras. Sumber daya alamnya tidak semelimpah Eropa Barat atau Eropa Timur. Makanya tidak heran jika sebagian dari mereka memutuskan untuk pergi merantau ke luar wilayahnya. Para petualang ini pergi dengan menggunakan kapal khas bangsa Viking yang secara desain boleh dibilang sangat sederhana dibandingkan kerajaan-kerajaan adidaya. Walau demikian, kapal itu menjadi ciri khas dari bangsa Viking yang sempat menjadi bangsa paling ditakuti di seluruh Eropa. Bangsa yang terkenal akan keahliannya mengarungi samudera dan hobinya menjarah. Harus dipahami bahwa tidak semua orang Skandinavia adalah bangsa Viking. Ada juga imigran Eropa yang pergi ke sana, ataupun orang lokal yang tidak terlibat dalam berbagai ekspedisi Viking. Walau begitu, jika dilihat dari tingkah kebudayaannya, bangsa Viking memang jauh berbeda dengan kebanyakan bangsa Eropa lain yang menganggapnya bangsa barbar. Meskipun dianggap sebagai bangsa yang tidak beradab, bangsa Viking juga memiliki kode etik di antara mereka. Misalnya, terdapat beberapa aturan mengenai pembagian barang jarahan yang sangat mereka hormati. Mereka juga tidak akan menyerang sebuah kapal yang sedang diserang oleh perompak lainnya. Karena itu, pertarungan untuk merebut jarahan di antara bangsa Viking sangat jarang terdengar. Dari sini kita bisa lihat, walaupun bangsa Viking terlihat sangat thug life yang dianggap kejam dan buas, mereka sangat menjunjung tinggi kode etik dan memegang teguh prinsip-prinsip penting di masyarakat mereka. Barbar boleh, tapi tetap harus menjalankan adat istiadat. Invasi bangsa Viking pertama kali terjadi di Pulau Lindisfarne yang terletak di wilayah timur laut pantai Inggris. Pulau ini bisa dibilang adalah salah satu pusat pembelajaran agama Kristen yang reputasinya sudah sangat terkenal di seluruh Eropa. Karena berbentuk kepulauan, Lindisfarne biasanya ditempuh lewat jalur laut. Karena itu, pulau ini memang sering dikunjungi kapal-kapal dari luar untuk membawa makanan, anggur, dan kebutuhan lain, serta para biarawan muda untuk ditempatkan di biara. Reputasi inilah yang menarik para pedagang Eropa dan berbagai komunitas dagang untuk datang berdagang di sini, khususnya akrali keagamaan yang tidak ternilai bagi para umat. Makanya nggak heran jika di sana tersimpan banyak benda-benda berharga yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Biasanya, harta ini disimpan oleh para rabib di dalam gereja atau biara.
Para Viking pasti mendengarnya lewat kapal-kapal pedagang yang mereka jarah di tengah laut. Nggak heran jika mereka segera menyiapkan ekspedisi secara khusus untuk menjarah tempat tersebut. Serangan bangsa Viking ke Pulau Lindisfarne ini terjadi di tahun 793 Masehi. Serangan ini sangat mengejutkan penduduk Lindisfarne yang tidak pernah memiliki pengalaman berperang. Alhasil, pulau ini bisa dibilang tidak memiliki bentuk pertahanan apapun saat menghadapi serangan bangsa Viking. Para saksi mata hanya mencatat bahwa kedatangan kapal-kapal Viking ini bergerak dengan sangat cepat, dan para awak kapalnya kemudian turun dan meneriakkan raungan sambil mengayun-ngayunkan pedang, tombak, dan kapal. Mereka segera berlari ke arah gereja untuk menjarah hartanya. Selain itu, mereka juga membunuh penghuni biara, menculik yang masih muda dan sehat untuk dijual di pasar budak. Serangan ini menjadi yang pertama, namun tentu bukan yang terakhir. Kala itu, Inggris memang terkenal kaya, karena pulau ini terpisah dari daratan Eropa, membuatnya lolos dari berbagai konflik yang ada. Tidak mengherankan jika gereja-gereja di sini sangatlah kaya dan juga memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Jauh kontras dengan daerah Skandinavia yang tanah suburnya sangatlah kurang. Mayoritas dari penduduk Skandinavia tidak bisa menjadi petani, karena tanahnya lebih keras dan sulit ditanami bibit. Selain itu, dibandingkan Inggris dan wilayah Eropa Barat, hanya sedikit lahan subur yang bisa ditanami di Skandinavia. Makanya nggak heran, banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk jadi pedagang atau bahkan perompak. Kondisi ini masih diperparah dengan keunikan budaya Viking yang menyebut dirinya sebagai Norsemen. Menurut budaya tersebut, orang tua akan memberikan semua harta dan properti yang mereka miliki kepada sang anak tertua, dan membuat anak-anak lainnya hanya bisa gigit jari. Fakta tersebut membuat pihak anak kedua, ketiga, dan seterusnya tidak mendapat warisan sama sekali dari orang tua mereka. Alhasil, sebagian besar di antara mereka merasa nothing tulus, kemudian memutuskan untuk berpetualang demi kehidupan mereka sendiri. Serangan selanjutnya terjadi di sebuah biara di Jarrow, namun dalam serangan kali ini, kapal Viking banyak yang rusak dan tenggelam akibat cuaca yang sangat buruk. Sedangkan beberapa orang yang berhasil sampai dengan selamat ke wilayah pantai segera dibunuh oleh para penghuni biara yang lebih bersenjata. Mungkin kamu bertanya, lah kok tempat ibadah kayak gereja sering jadi target bangsa Viking? Emangnya bangsa Viking ini sangat religius, sampai-sampai malah targetnya menyerang tempat ibadah agama lain? Tapi alasan bangsa Viking menyerang gereja dan biara sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya dengan doktrin atau keyakinan mereka. Bangsa Viking belum menganut ajaran Kristen seperti kebanyakan bangsa Eropa lain. Dan bicara soal keyakinan, mereka menganut mitologi Nordik, kepercayaan yang sangat berperan dalam kehidupan bangsa Viking. Dewa tertinggi bangsa Viking, sesuai dengan kepercayaan mitologi Nordik, adalah Dewa Odin. Menurut kepercayaan para Viking, Dewa Odin mengajarkan bahwa prajurit yang mati adalah orang yang terhormat dan auto masuk Valhalla. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pemikiran para Viking saat berpetualang dan menjarah wilayah Eropa. Apabila mati saat lagi berperang melawan pasukan lawan, pasti auto masuk surga. Kalau mereka yang berhasil menang, ya udah pasti auto kaya. Berarti nggak rugi dong. Makanya nggak heran banyak masyarakat Viking yang lebih memilih kehidupan tersebut. Kepercayaan Kristen yang dianut mayoritas bangsa Eropa saat itu masih sangatlah asing bagi bangsa Viking. Doktrin Kristen yang menekankan pentingnya kasih sangat berlawanan dengan mayoritas bangsa Viking yang bekerja di bidang kekerasan. Karena perbedaan yang drastis ini, nggak heran jika para prajurit Viking nggak segan membunuh orang suci dan menjarah tempat suci semacam gereja. Selain itu, bangsa Viking juga merasa tempat ibadah seperti gereja adalah tempat menyimpan harta berharga dan pusaka agama. Dibandingin harus menyerang istana-istana besar yang pasti dilengkapi pertahanan dan pasukan bersenjata, akan jauh lebih mudah dan minim resiko menyerang tempat-tempat ibadah seperti ini. Persenjataan yang dipakai oleh para Viking sangatlah beragam, mulai dari tombak, kapak, pedang, panah, hingga tameng bundarnya yang sangat terkenal. Walau begitu, mayoritas di antara mereka akan membawa tombak dan kampak. Hal ini terjadi karena mereka menganggap senjata ini cukup murah dan mudah diproduksi. Kampak juga multifungsi dan bisa digunakan untuk menebang pohon atau memperbaiki kapal. Selama kurang lebih 30 tahun, Inggris selalu diserang oleh bangsa Viking. Bahkan beberapa korban
memutuskan untuk membayar para prajurit Viking agar menjauh atau tidak menyentuh mereka sama sekali. Pikiran mereka sebenarnya cukup logis sih. Dengan menyogok, mereka berpikir kerusakan dan kehilangan yang ditimbulkan akan lebih sedikit. Bagi para penjelajah Viking, hal ini juga lebih menguntungkan karena mereka bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah tanpa harus keluar keringat dan bisa berfokus menjarah tempat-tempat lain. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh Viking untuk lebih sering lagi datang ke wilayah tersebut dan menagih uang bayarannya. Setelah cukup lama menjarah Inggris dan Eropa Barat, hingga tempat-tempat di situ sudah dianggap lagi tak kaya, serangan bangsa Viking berikutnya menyasar Irlandia, tepatnya Pulau Lambay di Teluk Dublin. Di tahun tersebut, mereka juga menyerang dan menjarah Pulau Iona, dan tahun-tahun berikutnya menyasar Pulau Man. Mereka kemudian kembali lagi ke Iona dan menjarah gereja yang ada sampai para rabib memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Serangan Viking membuat warga-warga di pulau itu menjadi trauma. Begitu melihat kapal Viking di tengah lautan, mereka akan berusaha mati-matian melarikan diri. Salah satu tujuan mereka tentunya masuk ke wilayah pedalaman. Di situ, mereka berpikir bangsa Viking yang biasa datang dengan kapal tidak akan mampu berpetualang terlalu jauh masuk ke pedalaman. Faktanya hampir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dari serangan Viking. Bangsa Viking juga pandai menggunakan kuda dan tidak ragu-ragu mencari korbannya ke seluruh penjuru. Akibatnya, tidak hanya ke wilayah pesisir, mereka juga berhasil masuk ke wilayah pedalaman. Banyak wilayah yang ditaklukkan oleh bangsa ini. Semua itu sangatlah memungkinkan karena bangsa Viking memiliki kemampuan berlayar yang sangat baik. Bahkan mereka juga bisa melakukan navigasi dengan baik, meskipun ketika cuaca sedang tidak baik. Mereka memiliki sebuah benda yang disebut dengan batu matahari. Benda ini terbuat dari mineral spar Islandia yang merupakan mineral kalsit yang sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga mereka bisa menentukan posisi matahari meskipun sedang mendung. Mereka juga memakai bintang Polaris yang merupakan sebuah bintang di utara. Dengan mengamati Polaris, mereka bisa menentukan arah selatan dan utara. Hal ini membuat bangsa Viking memiliki kemampuan pelayaran dan navigasi yang sangat baik. Viking gak hanya melakukan penjarahan dan pembunuhan, tapi juga mencari tanah-tanah subur untuk mereka tinggali. Tahun 842 Masehi, bangsa Viking menyerang wilayah Nantes di Perancis, kemudian melanjutkan serangan ke Paris, Limoges, Orleans, Tours, Nimes, Seville, dan menyerang Pisa tahun 859 Masehi. Di pertengahan abad ke-9, mereka mendirikan pemukiman di pantai-pantai Limerick, Waterford, Wexford, Cork, dan Arklow. Salah satu pemukiman terpenting yang dibangun oleh Viking adalah pemukiman yang dibangun oleh Ivar tak bertulang yang berasal dari Denmark dan Olaf si Putih yang adalah putra panglima perang dari Norwegia. Bosan dengan petualangan dan ingin hidup lebih tenang, sebagian dari para penguasa Viking bahkan mulai memutuskan untuk menetap. Olaf mendapat bagian terbaik dari wilayah tersebut dan menjadi Raja Dublin, sedangkan Ivar bergerak untuk mencari wilayah baru. Pada 865 Masehi, Ivar dan pasukannya memilih menyerang Anglia Timur. Mereka menuju kota York yang pada saat itu masih bernama Eoforwick, yang dihuni oleh bangsa Anglo-Sakon. Kedatangan Ivar bertepatan dengan perang saudara yang melanda Anglo-Sakon. Kondisi ini berhasil dimanfaatkannya untuk merebut kota dan merubah namanya menjadi Jorvik. Tahun 869 Masehi, Ivar pergi ke Anglia Timur dan menemui Raja Edmund, yang meminta Raja Edmund untuk menyerah dan menjadi budaknya. Namun Raja Edmund mengatakan bahwa ia yang beragama Kristen tidak akan sudi menjadi budak Ivar yang adalah penganut pagan. Raja Edmund pun dieksekusi dengan cara dipenggal, setelah sebelumnya disiksa dengan cara diikat dan dilempari tombak layaknya sebuah samsak. Pada 991, Sven Forkbeard memimpin Viking di wilayah Inggris dan berhasil menaklukkan seluruh kerajaan pada tahun 1013. Setahun setelahnya, Sven meninggal dan digantikan oleh keturunannya. Ada satu kejadian unik dalam sejarah, yaitu ketika Eropa Timur mulai menganut kepercayaan Kristen Ortodoks. Ada sebagian kecil dari para prajurit Viking yang dikirim ke wilayah Kekaisaran Romawi Timur untuk menjadi pasukan Varangian. Pasukan ini kelak akan menjadi pengawal kaisar dari Kekaisaran Romawi Timur yang terkenal akan kesetiaannya. Tahun 1042, keturunan Sven meninggal dunia.
Edward the Confessor, yang merupakan raja terakhir dari bangsa Anglo-Sakon, merebut tahta setelah kembali dari pengasingan. Namun Edward pun juga meninggal pada 1066 tanpa meninggalkan keturunan. Tahta kerajaan pun akhirnya dipegang oleh Harold Godwinson, namun dirinya dikalahkan dalam Battle of Hastings oleh pasukan William, seorang duk dari Normandia yang juga keturunan Viking. Dia pun kemudian dinobatkan sebagai Raja Inggris pada tahun 1066. Karena banyaknya warga Viking yang bermukim dan bercampur aduk dengan warga lokal, serta semua kerajaan di Skandinavia sudah memeluk agama Kristen, maka budaya serta pengaruh Viking makin tak terlihat. Setelah itu, abad Viking berakhir dan pencampuran Anglo-Sakon dengan Viking kemudian menjadi dasar dari budaya bangsa Inggris yang kita kenal saat ini. Di Eropa Timur sendiri, sisa-sisa pengaruh Viking sebagian besar dihancurkan oleh invasi Mongol. Nah, apakah tanggapanmu mengenai bangsa Viking? Menurutmu, apa sih pengaruh terbesar mereka dalam sejarah manusia? Apakah semua pengaruh mereka hanya bersifat negatif? Ataukah ada yang positif? Coba share pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.